Halo, selamat sore adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Lis. Yuk, kita saat ini mau mulai kebaktian kita. Di sore hari ini, kita akan memuji Tuhan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, adik-adik, kalau kita dekat dengan Allah, kita datang kepada Tuhan untuk boleh senantiasa dekat pada Tuhan, pada Allah kita. Kita mau, sebelum lanjut kebaktian kita mau berdoa yang akan dibawakan oleh teman kita, Sari. Yuk kita panggil Sari ya untuk bawakan dalam doa. Mari kita berdalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai acara ibadah kami, Tuhan. Lancarkanlah terus dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk virus COVID-19 ini, Tuhan. Kau jauhkanlah Tuhan dari muka bumi ini, supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa kembali, Tuhan. Bergereja di rumah-Mu, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan, pada hari ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Sari untuk doanya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyi dengan gerakan ya. Kalian di rumah bisa gerak-gerak sendiri sesuai dengan apa yang kalian mau untuk bergerak
memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan sambil kita bergerak. Yuk kita nyanyikan satu lagu, Yesus sayang semua. Sayang siapa adik-adik? Ya, yuk kita nyanyikan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Ya, adik-adik, kakak yakin kalian semua bawa Alkitab ya. Kita akan buka sebagai ayat pedoman hidup kita. Kita buka di dalam Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7 bagian A saja. Yuk, kakak akan bacakan buat kalian semua. Udah siap Alkitabnya ya adik-adik? Yuk, kita bacakan ya. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk ayat penuntun kita. Ya, adik-adik, sekarang kalian mau mendengar firman Tuhan? Sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan itu, supaya Tuhan yang isi hati kita dengan firman itu. Kita nyanyikan jiwaku terbuka untukmu Tuhan, dan kita akan sambung dengan doa. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan.
nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Yuk kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala kita sebelum menerima firman yang daripada Tuhan itu, supaya boleh menguatkan setiap hati kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, segala puji syukur dan terima kasih ya Bapa, kalau kami pada sore hari ini boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh berbakti kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang boleh berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu Kak Yusuf yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu boleh datang daripada-Mu Bapa, dan Engkau Bapa urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu supaya boleh terus menjadi terang di dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan jam selanjutnya hanya di dalam satu nama, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Kak Yusuf, silahkan. Selamat hari Minggu adik-adik, kita berjumpa lagi dalam kebaktian sekolah minggu di GKI Taman Cibunut. Sebelum melanjutkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur bisa bertemu dalam kebaktian ini. Biarpun tempat kami berbeda satu dengan yang lain, kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing, agar hati kami Engkau jaga, sehingga firman yang akan kami sampaikan bisa sampai kepada adik-adik dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Hati yang Mengenal Tuhan. Bahannya dari Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik, di Yerusalem, raja yang memerintah kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem adalah
Yoyakin. Pada waktu dia naik tahta, umurnya 18 tahun. Dia adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Nah, apa arti jahat di mata Tuhan? Dia tidak mau mengenal Tuhan. Dia tidak mau menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala. Dia membuat bukit-bukit pengorbanan kepada dewa-dewa. Tuhan sudah memperingatkan Yoyakin, sudah. Yoyakin tidak mau dengar. Akhirnya apa? Tuhan menghukum Yoyakin dengan mendatangkan Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar datang dengan bala tentaranya yang banyak, mau menyerbu kerajaan Yehuda. Begitu sampai di gerbang kota Yerusalem, Yoyakin punya banyak panglima yang gagah perkasa, yang siap berperang membela dia. Tapi Yoyakin hatinya kecil sekali. Dia bukannya melawan, tapi dia turun dari kursi kerajaannya, langsung keluar gerbang ibu kota. Dan apa? Dia menyerahkan diri kepada Raja Babel. Yang ikut siapa? Ibunya ikut, istrinya ikut, pengawalnya ikut, panglimanya yang gagah perkasa ikut. Semuanya pada ikut menyerah. Pegawai-pegawai di istana ikut semua. Karena apa? Mereka merasa bersalah kepada Tuhan, dan mereka tahu mereka dihukum, dan mereka tidak melawan. Nah, sekarang di Israel sudah tidak ada raja lagi. Kemudian Raja Babel melihat, siapa yang kira-kira bisa jadi raja? Dia melihat pamannya Yoyakin itu masih ada, namanya Sedekia. Dia diangkat sama Raja Babel untuk menggantikan Yoyakin jadi raja Yehuda. Dengan syarat Sedekia harus tunduk pada Babel. Sedekia senang pada waktu dia diangkat jadi raja. Wah, gembiranya bukan main. Kenapa dia gembira? Karena dia itu nggak mungkin jadi raja sebenarnya kalau nggak diangkat oleh Raja Babel. Nah, kemudian dia jadi sombong. Dia merasa Yoyakin itu adalah orang yang tidak diberkati Tuhan, karena ditawan oleh Raja Babel, dibawa dalam pembuangan. Tapi dia merasa raja yang diberkati Tuhan. Karena apa? Dia tidak ditawan. Dia malah disuruh memimpin Yerusalem dan Yehuda. Nah, dia sombong. Di Alkitab dikatakan Sedekia adalah raja yang juga jahat di mata Tuhan. Lebih-lebih lagi kejahatan Sedekia. Dia tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Yeremia. Sudah diperingatkan berkali-kali. Kalau kamu mau selamat, kamu harus tetap memberi upeti seperti yang dikatakan Raja Babel. Tapi Sedekia merasa dia adalah raja yang dipilih Tuhan. Jadi segala perkataan Yeremia tidak dianggap sama sekali. Kemudian satu hari Tuhan memberi penglihatan pada Yeremia, yaitu di depan bait Allah ada 2 keranjang yang berisi yang berisi buah ara. Keranjang satu berisi buah ara yang sangat bagus sekali. Keranjang kedua berisi buah ara yang sangat jelek sekali, sehingga orang sudah tidak bisa memakannya lagi. Yeremia bingung, apa artinya buah ara yang baik dan buah ara yang jelek ini? Kemudian Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdi. Nah,
Tuhan berkata, buah ara yang baik itu adalah Yoyakin yang telah dibuang ke negeri Kasdim. Kemudian Tuhan berkata, maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Itulah janji Tuhan pada Yeremia. Aku akan memberi mereka suatu hati yang mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Nah, itulah janji Tuhan kepada Yeremia tentang keranjang yang berisi buah ara yang bagus. Nah, ketika Yoyakin menyerah, yang ikut semuanya dibawa ke Babel sebagai tawanan, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kira-kira janji Tuhan itu gimana terhadap Yoyakin? Kok katanya yang baik itu buah aranya itu adalah Yoyakin. Setelah beberapa tahun, Raja Babel ingat, wah, dulu itu ada Raja Yehuda yang bernama Yoyakin. Pada waktu kerajaan Babel menyerang Yehuda, dia tidak melawan, dia menyerahkan diri. Aduh, kasihan ya dia di penjara. Terus dia manggil pengawalnya supaya membebaskan Yoyakin dari penjara. Coba Yoyakin dikeluarkan dari penjara, kemudian kasih pakaian yang lumayan bagusnya, kemudian ajak dia ke dalam istanaku supaya dia bisa makan sehidangan roti dengan aku. Jadi Yoyakin dapat kehormatan dari Raja Babel untuk apa? Makan di hadapan Raja Babel. Jadi bisa duduk bersama-sama. Kemudian Yoyakin juga dikasih uang secukupnya agar dia bisa belanja seperlunya. Nah, ini berkat yang sangat luar biasa loh, adik-adik. Raja-raja lain yang ditawan tidak ada yang demikian. Cuman Raja Yehuda, Yoyakin, yang bisa makan semeja dengan Raja Babel. Nah, bagaimana dengan buah ara yang busuk ini? Sedekia yang sombong tidak mau ditegur oleh Yeremia. Karena apa? Dia merasa aku yang diberkati, bukan Yoyakin yang diberkati. Salah kamu Yeremia. Nah, kemudian Tuhan memberikan arti dari buah ara yang jelek itu. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini. Nah, itu sudah peringatan dari Tuhan. Sedekia bersama pengawalnya, semua penduduk yang masih ada tertinggal, semua akan dihukum. Sedekia percaya sama teguran yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia? Tidak. Dia tidak percaya. Bahkan dia yakin dia itu orang yang dipilih Tuhan untuk jadi raja. Jadi merasa sombongnya itu sudah super-super. Makanya dia berani memberontak kepada Raja Babel. Sudah diperingatkan, kamu harus bayar upeti. Tidak mau. Pada tahun ke-9 pemerintahan Sedekia, apa yang terjadi? Raja Babel datang dengan segenap pasukannya menyerbu Yerusalem. Wah, Sedekia ketakutan sekali. Tapi dia percaya, saya pasti dilindungi Tuhan. Tapi kira-kira Tuhan mau melindungi? Tidak.
Raja Babel tidak menyerbu Yerusalem. Dia cuma mengepung saja. Dia mau tahu, mau apa kamu? Mau menyerah? Atau mau perang? Dikepung selama 2 tahun Yerusalem. Akhirnya apa? Dalam kota sudah tidak ada makanan lagi. Akhirnya malam-malam ya, tentara Sedekia dan Sedekia membobol tembok kota. Mereka membobol tembok kota, langsung keluar pelan-pelan lari. Tapi karena jumlahnya banyak, ketahuan juga. Akhirnya apa? Mereka lari sudah sangat jauh sekali. Pengawal Raja Babel yang lagi patroli, tuh tembok kotanya sudah bolong, sudah berlubang nih. Jadi pasti ada yang keluar. Wah, dikejar anak-anak, ketangkep. Tentaranya Sedekia sudah lari semua. Sedekia sama keluarga raja ditinggalkan. Semuanya dihukum sama Raja Babel. Nah, itulah hukuman Raja Babel terhadap Sedekia dan keluarganya karena dia tidak mau diperingatkan oleh Tuhan. Kemudian Raja Babel membawa Sedekia bersama dengan penduduk yang masih ada, ditawan. Sedekia sudah buta pada waktu ditawan menuju Babel. Tangannya dirantai anak-anak, kayak seperti maling kelas kakap, penjahat, perampok. Kasihan Sedekia, jalannya, kakinya dirantai, dikasih beban, tangannya dirantai. Kalau Yoyakin tidak, karena apa? Dia menyerahkan diri, silakan naik kuda. Mungkin Sedekia jalan kaki ya, matanya sudah buta. Aduh, kasihan. Tapi itulah hukuman Tuhan pada Sedekia. Seperti yang sudah diberitakan melalui Nabi Yeremia. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau seperti Yoyakin dan Sedekia? Yoyakin dan Sedekia itu sama-sama raja yang jahat di mata Tuhan. Tapi Yoyakin mau bertobat. Sedekia tidak mau bertobat. Kamu mau seperti siapa? Mau seperti Yoyakin yang bertobat atau Sedekia yang bertobat? Kalau kita sekarang masa pandemi ini, kebaktiannya online, belajarnya juga ada yang online, juga ada yang mulai tatap muka. Banyak sekali anak yang bingung cara belajarnya bagaimana. Banyak anak yang belajar harus ditungguin sama orang tua. Kalau orang tuanya lupa, sebentar ya, papi mau dan mami mau kerja, kamu belajar sendiri ya, sudah bisa toh. Kalau Zoom sendiri pakai Google Meeting bisa Pak, tenang saja. Kamera dinyalain, aplikasi Zoom dibuka. Karena kamera boleh ditutup, wajah tidak kelihatan. Apa yang terjadi? Pulsa jalan terus, tapi kalian malah bermain dengan game. Terus kemudian tanya kepada teman-teman kalau sudah selesai, tadi pelajarannya gimana? Akhirnya apa? Rapotnya dapat merah. Ketika dapat merah, papinya tanya, gimana? Kok kamu merah? Ya, 1000 macam alasan. Untung masih naik kelas. Coba kalau kalian seperti Sedekia, matanya buta. Kemudian keluarganya dibinasakan semua sama Raja Babel. Kalau kalian sampai tidak naik kelas gimana? Apa kalian mau melanjutkan tidak belajar? Kalau sudah dapat peringatan rapot merah, apakah mau berhenti main game
belajar dengan baik supaya bisa naik kelas dan nilainya jadi bagus. Nah, Tuhan ingin kalian seperti Yoyakin, raja yang jahat tapi mau bertobat. Sampai di sini firman Tuhannya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ya, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan. Kakak yakin, kakak percaya kalau adik-adik semua mendengar firman Tuhan itu dengan baik. Dimana tadi ceritanya gimana ya? Firman Tuhan itu ada satu keranjang buah yang bagus banget. Satu keranjang lagi ada buah yang jelek, tapi jelek banget. Ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik disuruh mau pilih keranjang yang jelek atau pilih keranjang yang bagus. Ya, kalau kakak pilihnya keranjang yang isinya buah-buahan yang bagus supaya kita makan untuk menjadi kekuatan kita. Demikian juga firman Tuhan itu. Kalau kita tiap hari membaca Alkitab, terus kita berdoa, kakak yakin hidup kita diisi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat juga. Yuk kita mau memujikan satu pujian, Beriku Hati. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. To worship, we love You. Give me a heart to love and adore You. Give me a heart to praise Your name and to love You just the same as the woman when she come to adore You. Give me a heart to praise Your name and to love
adore you. Give me a heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she comes to adore you. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan syukur kita, persembahan syukur kita yang kita akan kumpulkan dalam amplop, dan pada saat nanti papa, mama kalian ke gereja, kalian bisa titipkan atau orang tua kalian bisa transfer ke rekening gereja GKI Taman Cipunut. Ya, kita akan akhiri juga kebaktian kita pada saat ini. Kita akan masuk dalam doa. Kita bangkit berdiri semua, yuk. Kita akan berdoa dan kita akan minta berkat yang daripada Tuhan itu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami anak-anak-Mu pada sore hari ini boleh berbakti kepadamu ya Bapa. Terima kasih akan firman-Mu, supaya kami boleh datang dekat kepadamu ya Bapa, dan biarlah kami boleh semakin mencintai Engkau ya Bapa, seperti Engkau terlebih dahulu mencintai kami semua. Bapa, saat ini kami berdoa buat setiap anak-anak yang masih mengikuti pembelajaran online dan sebagian mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Kami yakin dan percaya Engkau yang jagai, Engkau yang berikan kekuatan, kesehatan buat setiap anak-anak-Mu, dan Engkau bukakan hati dan pikiran mereka di dalam proses pembelajaran ini ya Bapa. Dan biarlah Bapa sendiri yang boleh memberkati setiap usaha dan pekerjaan daripada orang tua kami semua ya Bapa, supaya berkat itu Tuhan boleh Kau curahkan, dan kami anak-anak-Mu boleh bersekolah dan boleh Tuhan pelihara di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Biarlah kami boleh melangkah di kehidupan kami hari lepas sehari dalam pimpinan dan penyertaan yang daripada-Mu. Biarlah Bapa yang sempurnakan doa yang jauh daripada sempurna ini, dan kami boleh terus menjadi anak-anak yang sungguh mencintai Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami
Ya, adik-adik, kebaktian sudah selesai. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.